Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Eren dan kali ini kita akan kembali mengontari video dari Juli yang judul Ustadz Menachem Ali mempermalukan Islam dan Nabinya. Kita akan langsung tonton videonya guys, habis itu akan kita komentari. Dalam buku ini halaman 664, Theophanes Confessor menyebut Muhammad sebagai nabi palsu dan mengidap epilepsi. Bukan saya mengatakan, tapi buku Theophanes Confessor yang dikutip oleh Ustadz Menachem Ali. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi sebuah video dari Pak Donditan di mana beliau menampilkan narasumber yaitu Bapak Muhammad Ali atau Menachem Ali. Jadi beliau ini menyampaikan sebuah data dari beberapa literatur yang menurut beliau bahwa Nabi Muhammad itu silsilahnya diakui oleh bapak-bapak gereja kuno. Jadi menurut beliau ya dengan data-data yang disampaikan tadi itu ya ini loh datanya bahwa silsilah Nabi Muhammad itu diakui oleh bapak-bapak gereja kuno. Nah, benarkah Nabi Muhammad atau silsilahnya juga diakui oleh bapak-bapak gereja kuno? Sebelumnya mari kita melihat cuplikan video berikut ini. Nah, ini versi apa yang kita bisa baca dari Oke guys ya, ini bukan kata-kata dari Ustadz Menachem Ali ya, tapi judul tema yaitu Nabi Muhammad keturunan Ismail menurut bapak-bapak gereja purba. Ini judul ya. Dan ini kita videonya kan jelas sekali dikatakan sini ya, disclaimer ya. Maaf video saya potong karena terlalu panjang. Video saya di link komentar. Jadi mau motong video guys. Jadi panjang video nih. Nah, jadi kita nggak tahu apa isi yang lain. Saya pun nggak ada waktu untuk ini ya, karena saya fokus saya memang bukan ini gitu. Fokus saya pada komentari gitu kan. Jadi ini cukuplah Ustadz Menachem Ali yang membahasnya gitu karena jadi ini adalah potongan-potongan yang bisa diklaim kalau ini ya jadi ini disampaikan ini cuma sepotong gitu. Sedangkan temanya lengkap, makanya harus tengok konteks keseluruhan. Jadi dia bisa dikatakan kalau yang ini yang ditampilkan ini adalah klaim mengenai Ustadz Menachem Ali mengatakan kalau yang disampaikannya inilah yang dipotong ini guys, bukan semuanya, ya, bukan konteks seluruhnya adalah Muhammad keturunan Ismail menurut Bapak Gereja. Ya, tapi dia bicara di sini yang disampaikan jelas kata-katanya adalah menurut dari dokumen ini gitu guys. Jadi itu tema itu untuk konteks keseluruhan gitu, bukan pada potongan-potongan yang dipotong oleh Juli dan disampaikan sini gitu guys. Kita akan sambung videonya ya. Ya. Dari Targum. Ya. Terus Pak. Dari Targum ini kita mencoba untuk melacak. Pertama, Targum yang tertulis dalam Targum Onkelos, ya. Targum Onkelos ini, sekali lagi, Targum Onkelos merupakan targum yang disepakati validitasnya. Nah, ingat ya, ini dia ngomong mengenai targum yang ini disepakati validitasnya guys. Jadi bukan berasal dari salah satu fraksi maupun Yahudi atau Kristen, tapi inilah disepakati. Ingat nggak? Misal dari sumber Yahudi atau sumber Kristen disepakati, ngerti kan? Ini bukan ngomong tentang, sekali lagi ya, ini penting untuk diingat karena nanti dia akan masuk ke dalam materi yang coba disampaikan oleh Juli. Dia sedang dia sedang ngomong tentang sumber, tapi ini dia ngomong tentang ya yang disepakati. Berarti targum ini disepakati oleh kedua belah pihak gitu. Itu poinnya. Dia bukan semestinya ngomong tentang sumber ya. Nanti di Juli ini ngawur nih mas. Dia katakan ini sumber nanti. Cuma nanti kita bisa rewind di videonya ya. Baik itu Yahudi maupun Kristiani. Disepakati, bukan sumber dari Kristen atau apapun itu. Disepakati ya oleh Yahudi maupun Kristen. Tidak perlu sampai miliaran tahun. Hari ini pun sudah ada jawabannya. Bahwa dokumen Bapak Gereja, Theophanes menyebutkan itu. Bahwa pseudo-profeta, nabi palsu ini, ternyata keturunan dari Ismail. Dan itu ditegaskan keturunan dari Quraisy. Qurasum. Waduh.
mungkin yang dimaksud oleh Ustadz Manajemen ini bukan bapak-bapak gereja yang itu, guys, tapi bapak gereja dalam artian apa ya? Ya isinya uskup mungkin atau apapun itu. Karena kita tahu memang kalau periode ya. Jadi dia ketika dia ngomong bapak gereja itu bukan periode. Kita tahu ada periode bahwa bapak gereja kuno itu di bawah abad ke-6, ya kan, abad 6 ke bawah. Tapi ini kan dokumen abad 7 sampai 8. Jadi ketika dia ngomong bapak gereja, itu bukan dia ngomong tentang periode dari zaman bapak-bapak gereja kuno, guys. Sekali lagi ya, dia tidak ngomong tentang itu, guys. Tapi bapak gereja aja gitu. Di sini nggak ada ngomong tentang periode waktu tentang ya pada masa bapak-bapak gereja kuno gitu kan. Itu Kecewa dong, Pak. data pertama ya. Kecewa Kenapa? dong, Pak. Waduh. Di situ tulisan Armenia tertulis apa itu? Bisa baca kan? Sudah saya latinkan. Ismailat. Apa? Ismailat. Tertulis apa itu? Ismailat, artinya orang Ismail. Kemudian bawahnya apa lagi yang bagian bawah itu? Muhammad. Mahmad. Mahmad. Mahmad kan? Jadi Mahmad itu keturunan orang-orang Ismail. Mas. Oh, Berdasarkan dokumen ini bahasa Armenia. Dari buku mana ini? Tolong di slide sebelumnya. Buku apa itu? Tolong slide berikutnya. Sebelumnya. Nah, buku ini. the Ini history judulnya of buku. Bishop Sebeos. Sebeos. Jadi ini dokumen yang valid dari dokumen bahasa Armenia. Bahasa Inggrisnya sudah ada, bahasa aslinya tadi saya sertakan bahasa Armenia, disebutkan Muhammad keturunan Ismailites, keturunan orang Ismail. Jadi kan ini adalah keturunan ya, nggak disampaikan selengkapnya. Cuman dari sumbernya aja itu Ismail gitu. Nggak ada silsilah sih disebut memang ya. Tapi kan poinnya Ustaz Manajemen pengen mengatakan kalau Muhammad itu keturunan Ismail gitu. Otomatis kalau keturunan Ismail berarti ya di bawahnya ngikut gitu kan. Ya penting ke sumbernya bukan silsilah, guys. Itu penting. Dia pengen sebenarnya video ini ya, Ustaz Manajemen itu pengen menerangkan ya bahwa Muhammad itu sumbernya Ismail. Nah, Ismail itu aja gitu. Silsilah bagi dia nggak penting gitu. Padahal kalau dia sebutkan nanti dokumen itu tuh bonus gitu kan. Penting ada klaim dari dokumen-dokumen ini kalau Muhammad itu keturunan Ismail, guys. Itu aja poinnya. In that period, a certain one of them, a man of the sons of Ismail, named Muhammad. Sallallahu. Jelas atau tidak jelas di situ? Sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Jelas banget, atau Pak. tidak jelas, Pak? Scroll lagi yang sebelumnya. Kronika Propeta. Nah ini, tolong dibaca itu. Ini juga merupakan data otentik. Kronika Propeta, ditulis dalam bahasa Latin. Ya, Ya, yang bagian atas. Bagian bawah, tolong dibaca itu, Pak. Sudah diterjemahkan tuh. ya, baik, sebentar, Pak. Here Langsung begins. diterjemahkan aja bahasa Indonesia. Supaya penonton bisa tahu maksudnya. Baik. Here begins the genealogy of the Saracens. Di sini Nah, dimulai silsilah daripada Saracens ya, Pak ya, atau orang-orang Arab ya, Pak ya. Arab. Ya. The Saracens purposely think themselves to be descended from Sarah. Orang-orang Arab Ya. berpikir bahwa mereka adalah keturunan dari Sarah. Ya. In truth, they are Agarians from Hagar and Ishmaelites from Ismail. Sebenarnya mereka adalah keturunan dari Hagar dan Ismailite dari Ismail. This is their origins. Inilah asal mereka. Jadi ini jelas yang menyebut tuh bukan orang Arab itu sendiri, guys, tapi dari buku ini yang menyebutkan kalau orang Arab itu sebenarnya begini gitu loh, ngerti ya? Berarti ini bukan anggapan orang Arab, tapi dari keterangan dari pendapat dari yang nulis buku ini, guys, gitu loh, dokumen ini gitu loh, data ini. Abraham memperanakan Ismail, Ismail memperanakan Quoted, Quoted memperanakan Nabit, Nabit memperanakan Alhumseka, Alhumseka memperanakan Eldano, Eldano memperanakan Munher, Munher memperanakan Esihib, Esihib memperanakan Imen, Imen memperanakan Udat, Udat memperanakan Adnan, Adnan memperanakan Ma'at, Ma'at memperanakan Nizar, Nizar memperanakan Moldar, Moldar memperanakan Indaf, Indaf memperanakan Mudrika, Mudrika memperanakan Umeje, Umeje memperanakan Kinana, Kinana memperanakan Malik, Malik memperanakan Fiher, Fiher memperanakan Golib, Golib memperanakan Luai, Luai memperanakan Mura, Mura memperanakan Khilab, Khilab memperanakan Kusai, Kusai memperanakan Abdul Al-Manaf, Abdul Al-Manaf memperanakan dua anak laki-laki,
Hashim dan Abdis Semis. Hisham memperanakan Abdul Al-Muthalib. Abdullah nih Pak maksudnya ya. Abdullah Al-Muthalib memperanakan Abdullah. Abdullah memperanakan Muhammad yang dianggap oleh mereka sebagai seorang nabi. Sebenarnya dengan kita Ingat ya, jangan dianggap mereka seorang nabi. Berarti ini bukan anggapan orang Arab, guys, tapi orang yang memberi pendapat tentang orang Arab itu gitu loh. Berarti ini bukan dari pendapat orang Arab ya. Itu perlu saya ingat karena ini akan berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh dia ini, guys. Oleh Juli ini. melihat Belakang saya ada ulat bulu, guys. Biar aja gitu kan. data-data yang disajikan oleh Ustadz Menahem Ali itu sudah tidak usah dilanjutkan lagi karena itu sudah salah. Jadi dasar berpikir beliau sudah salah dari awal. Nggak salah, karena itu dokumen yang dipakai untuk merujuk ya. Jadi makanya jangan terpaku pada tema, karena tema itu untuk keseluruhan kan, itu adalah untuk ini loh guys ya, dia cukup membahas pada yang dokumen-dokumen tadi, itu aja fokusnya gitu. Karena dia menampilkan dokumen sepotong-sepotong itu, maka bahaslah dokumen sepotong itu. Ya. Jangan lari ke tema, karena temanya nggak disampaikan utuh sama dia kan. Kayak saya nih, saya bahas utuh, kayak komentari semuanya. Tapi kalau cuma sepotong itu ya dia cukup komentari yang sepotong itu aja guys gitu. Jadi kalau dikatakan nggak relevan, berarti ya kenapa dia tidak tampilkan tema utuh gitu kan? Nah itu dia poinnya guys. Loh. Jadi salah dia sendiri kenapa nggak tampilkan utuhnya gitu. Kayak saya misalnya kalau saya potong-potong ini saya juga nggak bisa mengomentari utuh gitu kan. Nah makanya saya fokus pada apa yang dipotong aja gitu. Oh ini saya bisa utuh karena saya tampilkan semuanya guys. Awal, makanya itu seharusnya tidak bisa dilanjutkan karena memang ya kalau salah ya salah, bagaimana bisa dilanjutkan. Kenapa salah? Yang pertama, beliau tadi itu mengutip Targum Onkelos. Targum Onkelos ini bukanlah literatur miliknya Kristen, tapi Targum Onkelos ini adalah literatur atau tulisan rabi-rabi Yahudi. Tapi jangan lupa disepakati pihak Yahudi dan Kristen. Jadi yang penting adalah pada poin disepakati gitu, ya kan? Jadi nggak masalah sebenarnya. Tapi dia itu adalah bahasa aja gitu. Jangan berlindung di balik alasan oh ini bukan dari sumber Kristen gitu kan? Itu kan ngomong tentang tema. Tapi dia kan potong-potong videonya guys. Jadi fokusnya bahas pada apa yang disampaikan oleh Ustaz Menahem Ali gitu. Jadi dia bukan berusaha untuk komentari, malah langsung mengalihkan isu gitu guys, itu poinnya. Jadi cukup komentar aja gitu kan. Yang penting itu adalah dokumen yang disepakati antara oleh Yahudi dan Kristen sendiri guys. Kedua, yang katanya beliau tadi adalah bapak-bapak gereja kuno, ternyata itu Dia nggak pernah ngomong gitu ya. Itu ada bagian dari tema. Kita nggak pernah dengar di video yang dipotong tadi itu adalah Ustaz Menahem Ali ngomongkan itu adalah dari bapak-bapak gereja kuno. Dia cuma bilang dari bapak gereja, itu aja guys. Ya, bapak gereja mungkin yang maksudnya itu adalah ya kayak misalnya kayak uskup atau apa gitu kan. Jadi dia nggak ada ngomong tentang bapak-bapak gereja kuno, itu hanya adalah di tulisan di tema guys. bukan dari bapak-bapak gereja kuno, karena data yang disampaikan oleh Ustadz Menahem Ali itu adalah abad ke-7 sampai abad ke-9. Dan itu abad itu dinamakan sebagai masa Kristen pertengahan. Nah, lalu Tadi ada data abad ke-8 loh guys ya. Bukan 8 ya, abad pertama guys, tahun 8 Masehi ya. Tadi ada saya lupa itu Theophius apa ya, bentar ya. Nah ini guys, ini kan tahun 8 Masehi guys, gitu kan. Nah, ya kan? Tahun 8 Masehi guys nih ini. Ini kan tahun pertama, tahun 8, berarti abad pertama nih guys. Jadi selagi ada dokumen yang disampaikan satu yaitu dari abad pertama yaitu Kronika Prophetica guys. Ntar kita ketemu lagi ya, tadi ya. literatur atau tulisan rabi-rabi Menahem Ali itu adalah abad ke-7 sampai abad ke-9. Dan itu abad itu dinamakan sebagai masa Kristen pertengahan. Nah, lalu bagaimana dengan bapak-bapak gereja? Masa bapak-bapak gereja itu dibagi-bagi ya. Kalau kita belajar sejarah gereja, ternyata beliau ini memang tidak paham sejarah gereja. Bukan tidak paham, Anda yang menampilkan video sepotong gitu kan, coba lengkap. Makanya kalau video itu lengkap ya, temanya, itu kan ngomong tema itu berarti lengkap konteksnya. Anda cuma ambil sepotong gitu, lalu Anda sibukkan diri itu, gimana bisa coba ya kan? Gitu ya guys. Abad pertama itu disebut sebagai masa apostolik.
Kemudian abad kedua sampai akhir abad ke-6 itulah baru disebut sebagai masa bapak-bapak gereja. Jadi masa bapak-bapak gereja itu dimulai abad kedua sampai akhir abad ke-6. Kalau yang disebutkan data-data yang disajikan oleh Ustadz Menahem Ali tadi itu kan belum semuanya guys ya, tapi cuman sepotong gitu. Jadi kalau data-data disajikan itu lengkap, kita bisa tahu gitu. Jadi sekali lagi ini apa itu sesalahnya dia nggak pernah menyampaikan secara lengkap gitu. Jadi intinya gini guys, kalau dia tidak menyampaikan secara lengkap, fokus saja pada materi yang dibahas gitu. Jangan lari ke tema gitu. Itu kan itu videonya pun nggak lengkap gitu kan. Itu dia poinnya guys. itu adalah abad ke-7 ke atas, maka itu adalah salah. Itu bukan dari data bapak-bapak gereja kuno. Oke, meskipun landasan berpikir di awal salah gitu ya. Kalau ini anak STT tingkat 2 melihat pasti ketawa yang disampaikan oleh Pak. Iya, yang ketawa tuh kami gitu. Anda menyampaikan tema ya, tapi yang ditampilkan sebagai sepotong, hanya hambung. Kalau tema yang lengkap gitu. Kita pengen lihat kajian usaha macam yang lain itu apa gitu kan. Jadi kita bisa tahu. Jadi dia mungkin bisa jadi mix ya data-data itu semuanya ya kan. Nah, bisa jadi karena data yang nggak ditampilkan tuh nggak data yang selain itu kan ditampilkan sama di Juni. Dia cuma ambil sepotong bagian itu aja gitu kan. Bagian itunya aja gitu loh, guys. Menahem Ali. Nah, kalaupun yang disampaikan Pak Menahem Ali salah, maka kita juga tetap harus fair gitu ya, menghargai upaya beliau dalam mencari literatur. Meskipun beliau ini sebenarnya tidak jujur dalam menyampaikan literatur yang beliau sajikan tadi itu. Hanya diambil secuplik atau sedikit. Kenapa? Karena kan fokusnya adalah membuktikan di dokumen-dokumen dan data kalau ya tercatat di situ Nabi Muhammad itu memang keturunan Ismail. Tentu ambil secuplik itu, karena memang untuk membuktikan saja gitu. Kalau diambil semuanya kan nggak nyambung guys ya. Kan semuanya itu kan bahas yang lain gitu, bukan hanya itu aja, tapi dia cuma mengambil bukti ya yang dibutuhkan aja, yaitu ini bukti pengakuan dari dokumen ini kalau Nabi Muhammad itu keturunan Ismail, selesai. Karena cuma itu aja yang pengen dibahas gitu kan, sudah gitu. Jadi beda dengan dia ini nggak ngambil tema seluruhnya, tapi malah mengatakan Usama Hashim Ali ngomong ini data dari Bapak Gereja Kuno, pan itu beri tema, bukan perkataan Usama Hashim Ali, karena temanya nggak tampil utuh, hanya potong-potongan. Ini baru kacau guys. Jadi kalau tadi itu nggak, memang itu metodenya, Usama Hashim udah benar, dia ambil sepotong itu karena itu data dibutuhkan, yang menunjukkan kalau Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail. Kelar sudah guys ya. Jadi bukan diambil semua data apapun itu, hanya yang dibutuhkan itu aja gitu loh ya kan. Gitu ya. Kalau bahasa apanya itu? Gatuk-matuk lah pokoknya ya, ini sesuai dengan ini diambil gitu ya. Tidak menyajikan data secara keseluruhan. Kalau beliau menyajikan data ini secara jujur dan keseluruhan, justru ini malah mempermalukan beliau sendiri, mempermalukan Islam agamanya, dan Enggak, tidak ada pemalukan. Nanti kita sebutkan kenapa saya katakan tidak memalukan ya. Nanti kita sebut ya. Karena ini fakta ya, yang tidak bikin malu. Karena memang biasa itu ya. Nabi diserang, Yesus diserang kan. Yesus dikatakan apa lagi kan? Dikatakan apa? Menyamakan diri dengan Allah gitu. Biasa, nabi-nabi diserang itu biasa guys. Ya, apalagi oleh orang yang tidak beriman gitu kan. Biasa. Yesus juga diserang oleh orang beriman, Muhammad juga itu biasa gitu. Berarti nggak ada yang memalukan dalam Islam gitu. Yang memalukan adalah Anda ya data itu Anda tidak Anda tidak fokus pada materi, itu aja poinnya. Sampaikan saja nggak masalah. Saya juga pengen nanti komentari juga itu apa yang mau disampaikan itu kan. permalukan Nabi Muhammad, nabinya. Kenapa? Karena data-data yang disampaikan oleh Ustadz Menahem Ali tidak satu pun mendukung kenabian Muhammad. Tentu. Nah, ini dia pakai logika ya. Kalau data itu mengakui kenabian Muhammad, mereka sudah jadi Muslim, jadi Islam guys. Ngerti nggak? Poin Ustadz Menahem Ali itu bukan itu. Yang poin ditegaskan adalah benar Nabi Muhammad itu keturunan Ismail, selesai. Bukan pengakuan orang itu gitu. Jadi pada mereka, jadi Ustadz ini ya dengan Doditan ini cuman pengen ya menjelaskan kalau ini bukti dokumen kalau mereka ini mengakui bahwa Muhammad keturunan Ismail, itu aja, bukan mengakui kenabiannya. Karena nggak mungkin mereka mengakui, karena mereka orang-orang nggak beriman gitu guys. Kalau mereka mengakui, mereka sudah menjadi pengikut Muhammad gitu. Tapi mereka tetap mengikut Paulus kan. Itu dia guys, itu loh poinnya. Karena mereka tidak, jadi dia harus paham logika ini gitu. Jadi
Bukan masalah pada kenabian atau tidaknya, ya, tapi masalah dia memang benar keturunan Ismail. Itu aja poinnya. Benar? Benar. Maka dari itu mari kita melihat data berikut ini. Saya mencatat hanya 4 data saja ya. Saya pikir 4 saja sudah cukup gitu ya. Tapi saya akan membahas lebih dalam di data yang Theophanes Confessor. Jadi ini data ini menarik untuk dibahas. Dan tadi malam Pak Deki sudah membahas ini dengan sangat apik sekali, dengan panjang dan lebar. Saya pikir sudah habis itu. Tapi saya juga mau membahas dalam sisi yang lain. Nah, yang pertama, tadi beliau menyampaikan data yang pertama itu dari Targum Onkelos atau Targum Jonathan ben Uziel. Nah, sekali lagi bahwa Targum ini bukan literatur. Tahu, dia kan menyampaikan ini dari Bapak Gereja Purba kan tidak. Itu kan tema. Sekali lagi itu tema guys ya. Dia tidak menyampaikan ini adalah tulisan Gereja Purba, enggak. Dia mengatakan kalau ini disepakati oleh Yahudi dan Kristen guys. Ingat, disepakati ya. Jadi Kristen setuju, Yahudi pun setuju gitu. Kristen Pak, tapi ini adalah tulisan dari rabi-rabi Yahudi. Nah, dalam tulisan ini hanya karena ada nama Yismaeli dan Kedar yang diterjemahkan dalam bahasa Arab gitu ya. Maka Yismaeli dan Kedar ini diterjemahkan menjadi orang-orang Arab. Maka itu diklaim oleh beliau bahwa menurut Targum ini Muhammad juga diakui sebagai keturunan Ismail karena kata Yismaeli dan Kedar tadi itu. Ya, ini sekali lagi ini hanya gatuk-gatukkan itu, gatuk-matuk gitu loh ya. Ya, asal ini berarti ini sama gitu ya. Padahal juga enggak. Ini hanya Targum. Sekali lagi Targum bukan literatur Kristen. Yang penting Kristen Yahudi menyepakatinya. Ya, jangan lupa tadi, makanya ulang lagi ya sebentar ya. Menit berapa nih? Menit. Kita ulang lagi ya. Targum Kelos apa disampaikan ya, biar dia paham ya. Tadi. Targum Enkelos. Nah, ini kayaknya ya. Nah, ini ya. Targum yang disepakati validitasnya, Disepakati. baik itu Yahudi maupun Kristiani. Tidak perlu sampai miliaran tahun. Hari ini pun sudah ada jawabannya. Bahwa dokumen Bapak Gereja, Theophanis menyebutkan itu. Bahwa pseudo-profeta, nabi palsu ini, ternyata keturunan dari Ismail. Dan itu ditegaskan keturunan dari Quraisy. Kurasum. Waduh, kecewa. Lengkap disampaikan sama Jamali ya. Tadi apa nggak ya? Targum ini diambil dari Bisa baca dari Targum. Ya. Dari Targum. Ya. Terus Pak. Dari Targum ini kita mencoba untuk melacak. Pertama, Targum yang tertulis dalam Targum Onkelos, ya. Targum Onkelos ini, sekali lagi, Targum Onkelos merupakan targum yang disepakati validitasnya, baik itu Yahudi maupun Kristiani. Tidak perlu sampai miliaran tahun. Hari ini pun sudah ada jawabannya. Bahwa dokumen Bapak Gereja, Theophanis menyebutkan itu. Bahwa pseudo-profeta, nabi palsu ini, ternyata... Oke, sama lagi video guys ya. Menurut tulisan dari yang Muhammad juga diakui sebagai keturunan Ismail karena kata Yismaeli dan Kedar tadi itu. Ya, ini sekali lagi ini hanya gatuk-gatukkan itu, gatuk-matuk gitu loh ya. Ya, asal ini berarti ini sama gitu ya. Tadi nggak lengkap ya apa ya? Ini apa? Saya nggak tahu ya itu video dari Macam Ali ya, khusus Targum tadi ya. Apa sambung ke apa setelahnya? Tapi itu tadi ya itu nggak, makanya saya heran guys. Itu nggak disampaikan, coba itu ulang lagi ya. Coba itu ulang lagi. Nah ini kok makanya itu makanya kalau sepotong-sepotong kacau ini guys ya. Diakui oleh bapak-bapak. Ya. Terus Pak. Dari Targum ini kita mencoba untuk melacak. Pertama, Targum yang tertulis dalam Targum Onkelos, ya. Targum Onkelos ini, sekali lagi, Targum Onkelos merupakan targum yang disepakati validitasnya, baik itu Yahudi maupun Kristiani.
Tidak perlu sampai miliaran tahun. Hari ini pun sudah ada jawabannya. Bahwa dokumen Bapak Gereja, Theophanes menyebutkan itu. Nah, jadi gini, maksudnya Ustadz Mencem Ali, guys ya, yang baru kita tangkap. Karena ini kan potong guys, susah kita guys. Jadi gini, targum Enkels tadi ya, targum apa ya, Enkels ya, lupa tadi, itu dibuktikan melalui dokumen lain gitu, ngerti nggak? Kalau itu benar, Ismail itu merupakan Nabi Muhammad itu keturunan Ismail itu dijelaskan dokumen lain guys, ngerti nggak? Berarti betul dokumen itu gitu loh, ngerti nggak? Dibuktikan dengan dijelaskan dengan ini dokumen lain gitu. Jadi kalau Yahudi aja, kalau yang dokumen Kristen aja mengakui, apalagi dokumen Yahudi gitu, logikanya guys. Padahal kata Saracen ini yang menang Harun. Jadi itu gini, Mali ini. Nah, yang pertama tadi beliau menyampaikan literatur Kristusnya karena ada nama Yismaeli dan Kedar yang diterjemahkan dalam bahasa Arab gitu ya. Maka Yismaeli dan Kedar ini diterjemahkan menjadi orang-orang Arab. Maka itu diklaim oleh beliau bahwa Ismail itu kan Nabi Ismail guys gitu loh, ya kan? Tapi nggak tahu kenapa dia mengartikan dengan orang Arab gitu kan? Tapi tetap aja memang Nabi Muhammad kan memang orang Arab gitu, memang keturunan Arab gitu guys. Jadi kan cocok gitu kan? Bukan apa-apa, kecuali kalau dikatakan keturunan orang-orang Persia atau orang Romawi kan ini kan Arab. Jadi memang Nabi Muhammad memang keturunan Arab kan? Dan itu pun kalau diartikan Ismail itu suku Arab, tapi Nabi Ismail pun makan cocok lagi gitu, dan itu diperkuat dengan dokumen lain. Yang penting adalah gini guys ya, dia nggak punya bukti kalau mengatakan itu bukan Nabi Muhammad gitu, ya kan? Bicara itu bicara Ismail Hagar itu bukan Nabi Muhammad, dia nggak bisa buktikan ya, itu poinnya. Tapi kan itu lebih cocok kalau dikatakan Nabi Muhammad memang keturunan Arab kan, itu dia poinnya guys. Menurut Targum ini, Muhammad juga diakui sebagai keturunan Ismail karena kata Yismaeli dan Kedar tadi itu. Ya, ini sekali lagi ini hanya gatuk-gatukkan itu, gatuk-matuk gitu loh ya. Ya asal ini berarti ini sama gitu ya. Padahal juga enggak. Ini hanya targum. Sekali lagi targum bukan literatur Kristen. Ya, tapi disepakati sama Yahudi dan Kristen, itu poinnya. Kemudian berarti dia nggak jujur nih guys ya. Yang kedua, beliau tadi itu gini, kalau hanya Muhammad itu harus diminta nasabnya secara keseluruhan gitu ya, memang nggak ada menurut beliau. Nah, tadi itu nggak ada video itu guys, berarti jadi nonton video ya yang panjang itu, lalu dia ingatnya gimana gitu guys. Tapi tampilkan dia ke kita tuh nggak ada kata-kata Ustadz itu begitu loh, makanya kacau nih guys. Buat konten tuh yang bener lah gitu kan. Apa yang mau anda komentari itu harus anda tampilkan. Kayak saya nih, saya begitu dia komentar, begitu saya rasa pas komentar, saya pause, saya komentar, itu baru benar. Ini kalau ini kan dia mengingat-ingat apa kata Ustaz Mencem Ali, lalu dia ada ngomong sendiri tanpa ditampilkan gitu kan. Nah, kita cuma dikasih potongan gambar yang lain itu kacau ya guys. Ini sama dengan nasabnya Yohanes Pembaptis. Nah, ingat itu nggak ada dikatakan di sana tadi ya, disampaikan Ustaz Mencem Ali nggak ada seperti itu guys. Ini berarti di potongan video lain ini yang ditunjukkan pada kita kan. Kemudian anak dari Zakaria adalah keturunan dari Imam Harun. Nah, ini nasabnya kan terputus gitu kan. Jadi nggak secara berurutan di Injil Lukas gitu ya. Nah, kalau orang Kristen saja menganggap Yohanes sebagai nabi, ya maka itu harus diberlakukan yang sama untuk Muhammad katanya. Ya gimana ya? Mencari pembenaran nabinya di kitab suci orang lain, bahkan juga ditargum gitu ya. Gini guys ya, yang perlu dipahami dia adalah ini ngomong sejarah. Sejarah itu bukan monopoli satu agama. Ingat, sejarah ada berdasarkan Islam, berdasarkan Kristen, Yahudi. Nah, sejarah itu semua kan dicatat oleh manusia gitu guys. Kecuali Islam. Islam itu ada dua guys. Sejarah yang disampaikan oleh Allah yaitu Quran, dan sejarah dari manusia yaitu hadis. Ada perbedaannya jelas ya. Dan sejarah betul-betul sejarah dari Allah semua, dari Tuhan. Informasi dari Tuhan semua, tidak ada dari manusia. Jadi validnya tingkat tertinggi guys, sangat valid sekali kan itu Tuhan kan, Tuhan mau tahu gitu. Beda dengan hadis, maka hadis ada singkatan hadis sahih sampai hasan sampai ke doa. Nah, kalau catatan sejarah Kristen sama Yahudi itu betul-betul semua buatan manusia, kecuali kitab sucinya yang mana yang dalam Quran itu dikatakan diubah sama manusia, tapi masih ada asli. Jadi sebagian itu masih berisi firman Tuhan, informasi yang valid, sebagian lagi sudah diubah gitu. Nah,
Jadi dia adalah mau ditengok dari manapun ya, tetap Islam itu dia harus paham, Islam itu bukanlah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya, tapi Nabi Muhammad itu hanya meneruskan ajaran Nabi sebelumnya. Jadi semua yang itu ya, yang Yahudi, Kristen itu adalah penyimpangan dari ajaran Islamnya Nabi sebelumnya. Yahudi adalah penyimpangan dari agama Islamnya Musa. Kristen adalah penyimpangan agama Islamnya dari Nabi Isa atau Yesus. Gitu poinnya guys. Gitu. Makanya sejarah itu tengok dari segala sumber itu. Makanya ini membuktikan kalau silsilah Nabi pun dicatat di sumber-sumber Kristen sama sumber-sumber Yahudi. Bukan perkara mengakui Nabi apa tidak, bukan itu poinnya, tapi silsilahnya. Jadi melihat sejarah itu adalah gini loh, beda gini loh. Betul kan Nabi Muhammad itu yang ingin sampaikan adalah gini kalau dia ngerti logikanya ya. Betul kan Nabi Muhammad itu memang tercatat dalam sejarah gitu, bukan hanya dalam sejarah Islam di hadis, tapi juga dalam sejarah Yahudi dan Kristen. Itu poin yang disampaikan Ustaz Mansur Ali guys, itu loh. Bukan mencari-cari sumber lain, memang ingin membuktikan kalau itu bukan, ada orang banyak bilang karangan kan, oh Nabi Muhammad itu tidak ada gitu, hanya ada di Quran aja hadis. Enggak, di sumber Kristen juga ada, sumber Yahudi juga ada, itu loh poinnya. Berarti Nabi Muhammad itu dicatat di semua sumber, itu yang coba dibuktikan oleh Dr. Mansur Ali, bukan untuk mencari-cari apa guys, untuk buktikan saja gitu. Nah itu harus dipahami oleh dia, tapi kayaknya dia nggak paham guys, kan poin itu gitu kan. Lucu. Kemudian yang kedua, ini yang menarik adalah buku dari Theophanes Confessor. Jadi Theophanes Confessor ini kan hidup di zaman abad ke-8 lah, pada tahun 758 sampai 818 gitu ya. Menariknya di sana tadi itu Ustadz Menahem Ali mengatakan bahwa kata Saracen ini adalah merujuk kepada keturunan Abraham dan Ismail. Padahal kata Saracen ini dalam bahasa Yunaninya adalah Zarakenos. Pada abad ketiga, Saracen ini digunakan untuk menyebut orang-orang di semenanjung Sinai, di kaki Sinai, atau di wilayah provinsi Romawi daerah Petra. Sama sekali tidak menunjuk kepada keturunan Ismail. Kemudian baru di abad ke berapa ya, perang salib gitu ya, baru masa perang salib, kata Saracen ini dipakai untuk menunjuk kepada orang-orang Arab atau Jazirah Arab. Dan Saracen dipakai untuk menyebut orang Arab plus orang Islam itu baru abad ke-12. Dia lupa ya, dimaksudkan Ustaz Mansur itu kan orang Islam, orang Arab guys. Ya, ingat, Islam itu sudah ada sejak awal mula manusia pertama diciptakan itu Adam. Jadi Islam itu kan baru ada abad 12. Itu makanya dia harus belajar Islam guys gitu. Maka biar dia tahu, dia nggak ngerti Islam tapi sok bahas tentang Islam gitu kan. Islam itu sudah ada sejak awal manusia pertama diciptakan guys ya bro ya. Makanya Adam itu beragama Islam ya. Adam itulah salah satu nabi yang harus kami yakini ya, percayai agama Islam dan lain sebagainya. Musa, Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Daud, semua itu adalah Muslim dan orang Muslim dan beragama Islam. Jadi Islam itu bukan ada sejak awal abad 12 ya. Itu Anda salah besar. Itu adalah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad juga, Nabi Muhammad itu abad berapa saya lupa ya. Tapi dia adalah kayaknya abad ke berapa tuh guys? 5 atau berapa ya. Tapi dia adalah Islam itu sudah ada sejak awal mula, bukan pada zaman Nabi Muhammad guys. Jadi tidak ada cukup bukti untuk memperkuat asumsi Bapak Ustadz Menahem Ali tadi itu bahwa Saracen ini adalah keturunan dari Abraham kemudian Ismail. Ingat ya, yang itu yang disampaikan itu adalah bukan orang sumber Islam, tapi sumber dari Kristen ya. Itu satu santo tahu cukup guys, yang Theophilus itu kan. Jadi kita akan ulang lagi ya, biar lihat. Tadi apa katanya Theophilus ya. Sinai atau di itu kan, jadi nggak secara berurutan di Injil Lukas gitu ya. Lakukan yang sama buku dari Theophanes Confessor. Nah, Jadi diterjemahkan aja bahasa Indonesia supaya penonton bisa Om Sarah Abdul lanjutkan. Ismail. scroll bahasa Inggrisnya sudah di Muhammad itu keturunan orang-orang Islam kan? Ismail. Waduh, Itu kecewa dong Pak. data pertama ya. Kecewa Kenapa? dong Pak. Waduh. Di situ peta nabi palsu ini targum yang tidak perlu sampai miliaran tahun. Hari ini pun sudah ada jawabannya. Bahwa dokumen Bapak Gereja Theophanes menyebutkan itu. Bahwa pseudo profeta nabi palsu ini ternyata keturunan dari Ismail. Dan itu ditegaskan keturunan dari Quraisy, Qurasum.
sampai ada Quraisynya segala, guys. Ya. Jadi ini belum ada ngomong Saraken loh. Saraken nanti bukan di sini, tapi kan di tempat dokumen lain. Waduh, Itu kecewa dong, Pak. data pertama ya. Kecewa Kenapa? dong, Pak. Oh iya ada Saraken guys, nih guys. Ini tulisan Saraken kan. Tapi ini kan keterangan dari bukan dari sumber Islam ya. Ya, coba kita bacakan ya nih. Di tahun 6 berapa nih? 612 ya. Sejak 6122 sejak bumi dunia diciptakan. 622 tahun sejak reinkarnasi ya, reinkarnasi apa nih kan? Dan 21 tahun dari masa pemerintahan Heraklius, John dipilih oleh John was elected Pope, dipilih sebagai Pope di Roma. Di tahun ini juga meninggal Muhammad, penguasa dan nabi palsu dari Arab. Nah ini jelas keterangan ada guys, dari bukan sumber Islam tapi sumber dari Theophanes sendiri gitu, yang menyebutkan bahwa pada tahun itu ya ketika John dipilih sebagai Pope di Roma, Pope gitu kan, tahun itu juga meninggal Nabi Muhammad ya, penguasa dan nabi palsu. Jadi mereka menganggapnya Nabi Muhammad itu nabi palsu dari Arab gitu. Nah, itu poinnya guys. Tapi ada jelas di sini memang mengakui adanya Nabi Muhammad gitu, ya kan? Nah, lalu ini sebenarnya panjang guys, tapi nah yang penting ini mengenai Arab ya. Kita akan lihat lagi video tadi. Konfesor. Jadi Theophanes Konfesor ini kan hidup di Saracen baru abut orang-orang di semenanjung Sinai, di kaki Sinai atau di wilayah. Jadi ingat poinnya ya, tadi Nabi Muhammad nabi palsu, dia menyebut Nabi Muhammad dan Saracen. Nah, poinnya adalah ya, Saracen itu adalah di tahun berapa nih guys ya? Tahunnya sama guys, coba lihat tahunnya ya. Nabi Muhammad itu kalau saya nggak salah itu dia hidup pada tahun akhir abad ke-5 dan awal abad 6 guys. Kalau saya nggak salah ya, akhir abad 5 dan hanya kalau video sepotong guys. Ya, dan dia pun nggak langsung komentari ketika pada poin itu gitu. Dia langsung diputar semua, habis itu dia komentari guys. Jadi kita harus lacak ulang lagi gitu kan. Nah bener kan? Awal abad 6 guys. Nah tahunnya sama loh, ingat ya. 622 ya, semenjak semenjak dari Divine Incarnation ya, nggak tahu apa nih, dan 21 tahun dari pemerintahan Heraclius gitu ya. John dipilih di Roma dan di tahun ini pula meninggal di Muhammad ya, penguasa dan nabi palsu dari Saracen gitu. Nah ini tahunnya sama 622. Nabi Muhammad tuh nggak salah memang meninggal awal abad ke-6 guys, 622 mungkin tidak salah ya. Tapi kita bentar, misalnya saya ada dokumennya guys, bentar ya. Oh nggak ada guys. Nah coba kita tengok ya, Nabi Muhammad meninggal tahun berapa. Saya lupa ingat guys, kalau salah memang akhir abad 6, akhir abad 5, awal abad 6 guys, kalau nggak salah ya. Nih. Nah 632 kan, jadi ini tahunnya dekat loh guys ya, tahunnya dekat gitu. Jadi sekali lagi ini merujuk kepada, karena nengok di tahunnya sama gitu kan, walaupun beda 10 tahun mungkin, tapi ini mendekati guys gitu. Ini Saracen yang mana Pak? Jadi pada tahun itu ya, kan itu udah disebut orang Arab gitu. Pada zaman tahun ini kan, tahun 622 ini kan. Jadi itu memang sudah maksudnya merujuk kepada orang-orang tahun itu guys, orang Arab gitu. Dan buku ini pun ditulis di tahun abad ke-7 kan, abad ke-7. Berarti sahabat setelah kematian Nabi Muhammad guys. Jawabannya bahwa Sinai, di kaki Sinai atau di wilayah provinsi Romawi daerah Petra, sama sekali tidak menunjuk kepada keturunan Ismail. Kemudian baru di abad ke berapa ya, perang salib gitu ya, baru masa perang salib, kata Saracen ini dipakai untuk menunjuk kepada. Ingat, jangan lupa ya, itu tadi menyebutkan nama Nabi Muhammad, lalu kedua tahun meninggal beliau 622 ya, dekat dengan 632, dan itu ditulis buku tahun 700-an itu, abad ke-7 berarti kan.
Nah, jadi itu apa guys, ada benang merahnya gitu, cocok sekali begitu kan. Jadi kita kan mencari kesamaan data gitu, itu poinnya. Jadi kalau dikatakan dia kata September itu kenapa? Loh, Nabi Muhammad itu aja waktu hidup itu udah disebut orang-orang Arab gitu guys, orang-orang Arab Quraisy itu. Jadi sejak Nabi Muhammad lahir aja itu sudah disebut orang Arab Quraisy. Berarti tahun-tahun 500-an itu atau abad ke-5 4 itu mungkin seharusnya sudah disebut sebagai orang Arab. Tapi Muhammad kan katanya lahir dari suku Arab Quraisy itu guys. Jadi sekali lagi itu valid berarti ya, itu poinnya guys. Itu ngomong Saracen pada waktu itu gitu. Ada orang-orang Arab atau Jazirah Arab. Dan Saracen dipakai untuk menyebut orang Arab plus orang Islam itu baru abad ke-12. Jadi tidak ada cukup bukti untuk memperkuat asumsi Bapak Ustadz Menahem Ali tadi itu bahwa Saracen Tentang Saracen guys ya. Saya nggak salah ada data nih guys, nih Saracen guys nih. Nah, coba kita baca ya. Nih. Ingat ada bahasa Portugis juga guys ya. Biasanya terapkan secara khusus pada orang Arab yang mendominasi semenanjung Iberia ya. Tar. Jadi abad ke-12 itu baru untuk Muslim guys, bukan Arab gitu. Bentar mana ya. Nah, sedangkan kalau Saracenya berasal dari bahasa Yunani yang berasal dan juga berasal dari bahasa Arab guys gitu. Jadi bahasanya sudah dari bahasa Arab gitu kan. Nah, ini pada waktu itu udah ada orang-orang Arab guys. Kalau ini diambil dari bahasa Arab gitu kan. Nah, pada masa-masa berikutnya orang-orang Romawi, orang-orang Kristen Romawi memperluas penggunaannya untuk menyebut suku-suku lain yang tinggal di Arabia gitu. Nah, habis itu baru secara umum ketika berkembangnya pengikut Nabi Muhammad gitu kan, ajaran Islam Nabi Muhammad baru secara umum. Nah, jadi ini dia baru ngomong secara umum, tapi kan sebelumnya udah ada sebutan itu guys gitu loh, ya kan? Ya, pada masa-masa berikut ya, memperluas orang Kristen Romawi itu memperluas penggunaan untuk menyebut suku-suku lain yang tinggal di Arabia gitu guys. Nah, jadi sebelum berkembang agama Islam guys sudah disebut itu, makanya nggak heran waktu itu aja udah disebut sebagai orang Arab Quraisy gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ya itu poinnya harus dipahami gitu. ini adalah keturunan dari Abraham kemudian Ismail. Itu sama sekali tidak benar. Baru abad ke-12 kata Saracen menunjuk kepada orang Islam. Tapi sekali lagi itu Ustaz tadi bukan ngomong tentang orang Islam, tapi orang Arab guys, sekali lagi ya. Pokoknya dan dia pun nggak ngerti Islam itu dari awal mula gitu. Maka kalau disebut orang Islam berarti udah dari awal udah masuk itu kan kategorinya kan. Makanya Julius belajar Islam dulu guys, biar dia bisa bikin konten dengan benar gitu kan. Dan kemudian kalau kita jujur, tadi itu jujur melihat buku ini, bukunya Theophanes Confessor, saya akan lampirkan link PDF buku ini, e-booknya di kolom komentar. Bapak Ibu bisa download, bisa membacanya mulai halaman 464. Di sini sangat menarik. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa beliau Ustadz Menahem Ali tadi itu tidak jujur dalam menyampaikan data dan fakta dalam pengutipan. Bukan nggak jujur, dia fokusnya adalah pada poin ya bahwa Nabi Muhammad itu ya dicatat dalam sejarah memang sebagai keturunan Ismail guys. Itu poinnya, bukan yang lain itu. Jadi dia tidak ada tentang temanya itu mengenai Nabi Muhammad itu dianggap apa itu nggak ada gitu guys. Cuma mengenai keturunan gitu loh. Makanya dia harus paham gitu kan. Jadi kalau tema mengatakan Nabi Muhammad itu sudah dianggap nabi, oke. Salah berarti kan. Temanya adalah Bapak Gereja sudah mengakui kalau Nabi Muhammad itu keturunan Ismail itu aja kan. Nah, itu poinnya. Jadi nggak ngerti tema tapi ngomong dari tema gitu. Sebenarnya dia yang lari dari tema. Jadi ibaratnya gini ya. Gimana bisa orang bilang orang lain jujur. Misalnya gini, saya mau memberikan tema kajian. Kajian saya hari ini adalah Nabi Muhammad tuh memang diakui sebagai keturunan Ismail oleh Bapak Gereja. Itu tema saya. Terus saya tadi ngomong juga tentang itu aja gitu kan. Dari kitab ini. Tiba-tiba datang dia.
ngomong nggak jujur nih, nggak disampaikan yang bagian ini itu. Apa yang disampaikannya yaitu Nabi Muhammad katanya penyakit epilepsi dan tidak diakui nabi alias nabi sesat. Tadi kan juga disampaikan oleh Ustaz macam Ali kan, kalau ini nabi sesat katanya kan. Jadi Nabi Muhammad itu memang disampaikan memang nabi sesat. Tapi kan memang bukan itu topiknya guys itu. Itu lain tema gitu kan. Karena itu nggak penting gitu kan. Karena pengakuan dari orang Kristen nggak penting. Karena kalau orang Kristen mengakui Nabi Muhammad itu nabi, kayak pendeta Bu Hero, mereka sudah mualaf guys gitu loh. Tapi faktanya kan mereka tidak gitu. Makin jadi kesesatannya kan. Jadi dia nggak ngerti poin yang disampaikan Ustaz macam Ali itu apa gitu pada tema waktu itu kan. Literatur tadi itu ya. Nah, saya akan tampilkan di layar yang saya garis-garis merah itu tadi ya. Dalam buku ini halaman 664, Theophanes Confessor menyebut Muhammad sebagai nabi palsu. Iya, memang orang Kristen memang begitu ya kan. Padahal gini, kalau mereka baca kitab mereka ya, saya sampaikan ya, Yesus sampaikan ya, waspada terhadap nabi palsu ya. Mereka datang kepadamu sebagai domba, ya, mereka sesungguhnya ada segala buas. Jadi nabi palsu itu berasal dari internal ikut Yesus sendiri gitu, nggak ada hubungan sama Nabi Muhammad gitu. Itu kalau mereka ini mau baca kitab mereka. Tapi ya sudah, mereka memang nggak mau baca, akhirnya mereka nuduh Nabi Muhammad gitu kan. Padahal Nabi Muhammad itu tidak pernah tidak pernah menyamar sebagai domba gitu kan, nggak pernah guys. Lalu kedua lagi Yesus sampaikan ya, di akhirnya dia sampaikan ya, sesungguhnya nabi-nabi palsu telah datang dan pergi ya dari dunia ini ya, maka ujilah roh-roh itu. Nah, roh atau nabi yang berasal dari Tuhan, dari Allah ya, mereka adalah roh yang mengaku Yesus telah datang sebagai manusia alias sebagai nabi ya, bukan Tuhan. Itu poinnya. Kalau dikatakan mengaku sebagai datang sebagai manusia, berarti dia memang tuh manusia, bukan Tuhan, tapi nabi manusia gitu kan. Nah, tapi bila roh itu tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, berarti kan kalau kita balik kan berarti mengaku sebagai Tuhan kan? Maka roh itu adalah bukan dari Allah alias palsu. Berarti kalau ada orang yang nabi yang mengaku Yesus itu bukan manusia alias Tuhan, berarti dia roh palsu. Berarti nabi palsu, bukan dari Allah. Tapi roh Allah yaitu nabi dari Allah tuh harus mengaku Yesus datang sebagai manusia, bukan Tuhan guys. Itu loh poinnya. Ya. Kalau mereka nggak baca itu, makanya mereka ngaco ya guys. Dan mengatakan nabi inilah itulah, nabi palsu lah gitu kan. Padahal mereka tidak baca kitabnya sendiri gitu loh guys. Dan mengidap epilepsi. Bukan saya mengatakan, tapi buku Theophanes Confessor yang dikutip oleh Ustadz. Ya, tapi yang poinnya bukan itu. Yang mau sampaikan sama Aceh itu adalah bahwa dia memang ketuhanan Ismail. Udah, bukan pada topik itu guys. Anggapan itu nggak penting. Karena kita nggak mungkin menganggap yang mengharapkan lebih baik tanggapan dari orang kafir gitu kan. Bagi orang Kristen, kalau mereka mengikuti kata-kata Yesus, mereka akan beriman pada Muhammad. Tapi sudahlah, memang mereka begitu gitu kan. Nah, udah namanya percaya pasti akan banyak kali hinaannya gitu kan. Ya sudah, nggak masalah, itu kan anggapan gitu. Karena mereka nggak tahu yang sebenarnya gitu kan. Menahem Ali. Dan dia tidak diakui oleh orang Yahudi karena Muhammad kedapatan memakan daging unta. Nah, jangan lupa Yesus juga nggak diakui sama orang Yahudi ya, ingat itu. Jadi baik Nabi Muhammad maupun Yesus tidak diakui oleh orang Yahudi. Nah, tapi masalahnya adalah ya Yesus itu adalah diutus untuk bangsa Yahudi. Nah, jadi lebih sakit Yesus sebenarnya guys ya. Tapi saya tidak menghina Yesus di sini karena Yesus adalah nabi saya juga gitu kan. Nabi dalam Islam Yesus itu ya, cuma nasib beliau lebih malang daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam semesta, tapi dimulai dari bahasa Arab dulu kan, diutus bahasa Arab dulu, baru ke seluruh dunia gitu. Nah, jadi terima di bahasa Arab dan seluruh dunia, kecuali Israel ya, ada beberapa Israel yang Muslim. Tapi yang sedih malangnya, Yesus kan diutus untuk Israel tuh, dia katakan ya, aku diutus hanya bagi domba-domba Israel dari Israel. Lalu kata dia lagi, janganlah pergi ke Samaria atau kota lain, pergilah hanya kepada domba bilang dari Israel gitu. Nah, dia lebih menyedihkan siapa guys, diutus oleh kepada Israel tapi dia diakui gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau dia mau mengatakan Nabi Muhammad tidak diterima oleh Yahudi, Yesus lebih parah karena beliau diutus untuk Yahudi, untuk Israel tapi tidak diakui gitu kan. Jadi dia mengaku sebagai orang yang melakukan hukum Musa gitu ya. Tapi orang-orang Yahudi. Nah, kalau bedanya sama Nabi Muhammad kan dikira Nabi Muhammad itu melanggar hukum Musa gitu. Padahal Nabi Muhammad itu adalah tentu ajarannya adalah ajaran tambahan. Jadi ibaratnya tentu karena nabinya beda, tentu nggak sama persis ajarannya kan. Tentu ada Yesus juga ajaran itu saya sampaikan kemarin di video saya kemarin, Yesus itu adalah menambah ajaran. Misalnya kalau Yahudi itu cuman
cerai boleh tapi dikasih surat cerai pada istri yang diceraikan untuk agar dia tuh bisa gampang nikah lagi, jadi nggak ada sengketa nanti karena udah ada bukti surat cerainya kan. Tapi kalau Yesus ditambahkan dia bahwa nggak boleh menceraikan istri kecuali dia berzina. Jadi boleh menceraikan istri kalau dia berzina, kalau nggak boleh. Nah, kalau Anda paksa cerai istri yang nggak berzina, nah dia kalau dia menikah, dia sama yang berzina gitu. Berarti dosanya dia tanggung. Kenapa? Karena dia menceraikan dia. Padahal dia nggak berzina, ngerti kan? Nah, makanya Yesus tambah itu, nggak cuman pakai surat cerai, tapi juga nggak boleh ceraikan istri yang tidak berzina. Tapi kalau mau ceraikan yang berzina silakan, tidak ada konsekuensinya. Tapi kalau konsekuensi kalau Anda menceraikan istri yang nggak berzina, ya kan, ketika dia nikah lagi istri Anda ini yang mantan ini ya, yang lain Anda membuat dia berzina, dosanya Anda tanggung gitu kan. Gara-gara Anda dia berzina gitu. Karena Anda menceraikannya tidak sesuai hukum, yaitu hanya kalau dia berzina, guys. Itu poinnya. Jadi itu ya biasa itu ya, namanya nabi baru gitu kan. Itu tentu ada perubahan yang mana itu nggak perubahan secara ini, secara apa? Dan itu yang bikin perubahan kan dari yang di atas itu. Ngerti nggak? Nah, Nabi Muhammad itu tidak mengatakan dia, kalau Yesus jelas berpegang. Yesus katakan, aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat dan kehidupan Nabi. Tapi Muhammad kan tidak ngomong gitu, guys. Nah, Yesus yang ngomong gitu. Jadi, kalau Yesus ngomong gitu, lagi ke Yesus. Karena Yesus mengklaim seperti itu. Aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat dan kehidupan Nabi. Tapi Muhammad kan dia ngomong gitu. Jadi syariatnya beda, guys. Bedanya dalam arti bukan semua beda, tapi beberapa hal gitu. Jadi mungkin kayak dulu entah diharamkan, lalu dihalalkan gitu kan. Nah, beda dengan Yesus. Yesus jelas-jelas memang ngomong strict. Dia memang tidak menyediakan sama sekali hukum Taurat dan kehidupan Nabi. Makanya itu jadi lagi ke Yesus. Ya, nah, jadi ketika ya Yesus sudah benar, dia memang mengajarkan babi itu halal, ya kan? Atau yang sunat itu sunat fisik itu kan ajaran Paulus gitu, guys. Jadi Yesus tetap pada koridornya, ya. Dia sudah janjinya aja ajarannya diselewengkan oleh Paulus dan kawan. Nah, cuman bedanya Yesus ini adalah kalau Nabi Muhammad itu dikatakan Nabi palsu karena dia makan unta, kalau Yesus dianggap menyamakan diri dengan Tuhan, guys. Nah, itu bedanya. Jadi sama-sama ngajakin Nabi, cuman parahnya Yesus dianggap sebagai Tuhan. Bukan dianggap ya, menganggap Yesus itu menyamakan diri dengan Tuhan gitu. Nah, kalau menganggap sebagai Tuhan, itu kan Kristen gitu. Jadi sama-sama mereka ini mispersepsi tentang Yesus dan Nabi Muhammad, guys, itu loh. Baik Yahudi, Kristen, dan mereka ini sama-sama mispersepsi terhadap Yesus maupun Nabi Muhammad gitu, guys. Yahudi menemui dia makan daging unta. Kalau dia melakukan hukum Musa, dia tidak akan memakan unta karena unta itu haram di dalam. Gimana dia mengikuti hukum Musa? Dia adalah nabi itu setelah Musa gitu, guys, ya. Misalnya presiden ngutus menteri Presiden ngutus menteri sebelum menteri anggaplah menteri 2020 ya. 2021. Nah, sebelumnya dia utus menteri 2020. Sebelumnya lagi menteri 2019. Anggaplah menteri 2019 itu Musa namanya. Nah, Musa yang menyampaikan hukum yang dari presiden, ya, hukumnya gini-gini nih. Lalu diganti dengan hukum yang menteri tahun 2020 yaitu Yesus, ya kan. Nah, Yesus ngomong trik gitu kan. Aku datang ya diutus presiden ini untuk menyampaikan bukan untuk menyediakan hukumnya menteri sebelumnya, ya kan, yang menteri tahun 2019, tapi untuk menggenapinya alias mengenal yang lengkap gitu. Nah, itu jelas klaimnya ketika menteri itu ngomong gitu ya. Menteri Yesus ini biar paham ya guys ya, saya pakai analogi menteri. Berarti dia kalau dia menerapkan hukum ya nggak boleh beda sama hukumnya menteri sebelumnya gitu, sesuai dengan klaim dia. Tapi Nabi Muhammad yang menteri diutus di tahun 2021 itu tidak ada mengatakan kalau dia itu datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat Musa, enggak guys gitu, ya kan. Nah, makanya ketika dia sampaikan itu berarti sang presiden mau ada perubahan sedikit gitu, modifikasi sedikit gitu, ngerti nggak? Karena tidak ada disclaimer dari sang nabi atau sang menteri bahwa dia datang untuk menambah hukum menteri sebelumnya gitu, guys. Kalau Yesus jelas mengklaim itu, dia berdatang untuk menambah hukum nabi sebelumnya, menteri sebelumnya gitu. Sehingga makanya nggak boleh berubah. Kalau Muhammad tidak ada klaim seperti itu, makanya berarti presiden atau Tuhan itu ya mau ada sedikit perubahan di hukum gitu, guys. Gitu loh. Perubahan ya, kayak tadi yang ditambah yang dihalalkan gitu. Tapi tetap babi haram, tetap binatang-binatang kayak kelawar haram gitu kan. Nah, itu poinnya. Dia hanya sedikit mengubah yang halal itu, guys, gitu loh. Dan itu kan nabinya beda gitu. Dan tidak ada klaim dari nabi itu bahwa dia tuh betul-betul menjalankan syariat sebelumnya gitu. Karena ini kan beda utusan gitu.
ya nabi ini utusan yang zaman ini gitu guys, itu loh poinnya. Hukum Taurat. Jadi silahkan dilihat. Juga bahkan disebutkan dalam buku ini bahwa Bahira, pendeta Bahira yang dikatakan yang menubuatkan bahwa ada tanda-tanda kenabian dalam diri Nabi Muhammad itu disebutkan ini adalah dari bidat Nestorius. Tentu, kalau nggak gitu mereka sudah jadi muslim, ya kan? Makanya mereka tentu tidak akan mengakui dari pendeta Buhiro, ya kan? Nabi Muhammad yang diakui, kalau logikanya kalau mereka ngakui pendeta Buhiro, mereka kan mengakui Nabi Muhammad. Ini namanya Kristen begitu guys, wajar gitu. Ya kita nggak aneh gitu kan. Tapi kita lihat berapa judulnya pendeta Buhiro gitu kan. Jadi pendeta Buhiro bagi mereka bidat, bagi kita beliau benar gitu, karena mengakui kenabian Nabi Muhammad gitu kan. Dalam buku ini juga. Jadi hanya kita melihat satu buku saja ini sebenarnya. Tapi tadi guys ya, jujur ya, ketika itu kan berarti nggak jujur. Karena gini, dia katakan, oke lah dia bilang Nabi Muhammad itu Nabi palsu. Tapi ketika dia katakan Nabi Muhammad itu epilepsi kan itu ngarang guys. Coba ada lihat dalam sejarah. Pernah nggak sekalipun Nabi Muhammad itu mengidap epilepsi? Nggak ada kan? Nah, berarti memang mereka nggak jujur. Gitu. Di situ kita tahu ketika mereka nggak Nabi Muhammad itu nabi, alias itu adalah nabi palsu. Nah, di situ kelihatan mereka berbohong. Kenapa? Karena itu buktinya guys. Mereka mengatakan dia epilepsi. Berarti kalau dia berbohong mengatakan Nabi Muhammad epilepsi, padahal di sejarah nggak ada catat Nabi Muhammad epilepsi, berarti kemungkinan besar dia juga berbohong. Bukan kemungkinan besar, pasti juga dia berbohong kalau mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi palsu guys. Karena di masalah histori Nabi Muhammad aja dikatakan epilepsi itu kan ngarang kan, apalagi kenabiannya itu juga gampang dia itu Nabi palsu guys, itu loh guys. Jadi kita bisa melihat dari logika seperti itu kan. Kenapa mereka menganggap Nabi Muhammad itu Nabi palsu? Karena mereka aja bisa mengatakan memfitnah Nabi Muhammad epilepsi, apalagi kenabian tuh lebih gampang difitnah guys gitu loh. Sebenarnya sudah selesai apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ali ya. Jadi jangan mengutip sedikit-sedikit gitu ya, satu kata, satu kalimat gitu. Ya karena mencari sisilah gitu. Kalau Anda kan tidak bahas tema kan. Jadi kan tadi itu adalah dari bapak-bapak gereja kuno itu, jadi soalnya diri Juli ngambil utuh gitu. Beda sama Ustadz Nachem Ali, dia ngambil sepotong. Kenapa? Karena memang dia butuh bahan itu aja, karena sumber guys itu. Karena konteksnya kan bicara banyak hal gitu kan. Nah, jadi beda lah gitu. Dia harus paham, dia harusnya nampilkan lengkap, bukan semua sepotong itu. Selama Ustadz Nachem Ali, sehingga nggak nampak sesuai dengan tema gitu kan. Itu poinnya guys. Enggak, tapi ya jujurlah dalam menyampaikan data aja secara keseluruhan. Ya, Anda mau tampilkan data tadi kan, kalau Nabi Muhammad itu dikatakan epilepsi kan, itu nggak penting bro. Kenapa? Karena itu anggapan Kristen itu memang kami tidak bisa membenarkan. Karena memang namanya orang kafir gimana? Masa kita barat orang kafir memuji Nabi Muhammad gitu kan? Ya wajar, mereka aja berbohong tentang. Jadi sebenarnya berbohong itu adalah bukan usaha macam Ali, tapi orang-orang Kristen yang ada di buku itu. Ya, mereka jujur mengatakan kalau Nabi Muhammad itu sisa Ismail, tapi mereka bohong ketika mereka mengatakan Nabi Muhammad itu epilepsi dan nabi palsu gitu. Itu poinnya. Gitu loh, Pak. Nah, kemudian yang ketiga. Ini justru malah terbongkar kebohongan dari kaum Anda sendiri gitu kan. Terbongkar guys. Karena sejarahnya Nabi Muhammad itu tidak pernah epilepsi gitu. Kalau mereka klaim nabi palsu, oke lah itu pendapat. Tapi epilepsi itu catatan sejarah loh guys ya. Nggak ada sejarahnya Nabi Muhammad itu menderita epilepsi gitu loh. Ini kan lewat sebenarnya kan. Nah, itu beliau tadi itu menyajikan buku dari The History of Bishop Sebeos. Ini juga hidup di abad ke-89. Dia tidak mengakui kenabian Muhammad. Jadi Sebeos. Iya, kita bukan itu poinnya, bukan mengaku kenabian, tapi sisilahnya ke Ismail itu aja poin tema dibahas sama tema Ali. Jadi Anda nih apa ngerti tema atau gimana gitu kan? Ini makanya ini guys, kita nggak ngerti lah ya. Ini orang kita ngomong, sebenarnya Ustaz Ali itu ngomong A, dia ngomong BC gitu guys, kacau gitu. Ini tidak mengakui kenabian Muhammad. Dia juga tidak menyebutkan silsilah Muhammad dengan lengkap. Jadi tidak ada itu. Ya memang dia sampaikan lengkap sama Ali kan di buku Bishopnya kan. Kan ulang videonya guys, nggak ada guys ya. Jadi dia ini memang nggak lupa atau bagaimana gitu kan. Makanya itulah, makanya baiknya saran saya pada dia ya, kalau Anda mau bahas utuh, Anda menuduh Ustaz Nachem Ali itu mengatakan itu bapak gereja, ya tampilkan utuh, biar kita bisa lihat menyeluruh gitu kan. Lalu kedua, yang tadi itu ya, caranya adalah kalau Anda mau tuh buat kayak saya,
orang tuh komentar, orang tuh komentar, langsung kita post, kita komentari. Jadi jelas alurnya guys, alurnya jelas itu. Jadi penonton masih ingat, oh bapak ini ngomong ini, lalu ganti bapak ini balas ini. Jelas alurnya. Kayak dia kan enggak diambilnya semua video itu yang tadi potong-potongan itu, habis itu dia ngomong panjang lebar. Ya orang itu tuh mana ingat lagi yang sama yang tadi gitu guys. Saya aja tadi tuh sampai ulang-ulang gitu kan. Jadi ya harusnya poinnya tuh harus pada yang ketika komentar langsung bahas poin itu. Jadi ada alurnya gitu guys. Kayak saya kan. Nah, jadi kalau dia kan tidak ada alurnya gitu. Dia main hajar aja gitu. Sehingga orang harus repot ngulang lagi selama yang tadi gitu guys ya kan. Kemudian yang keempat, yang data-datanya lengkap yang 4 aja ya. The Chronica Prophetica juga di abad ke-8. Menariknya, dalam Chronica Prophetica juga tidak mengakui kenabian Muhammad. Ya, Anda nggak paham poinnya kan. Makanya ulang-ulang terus guys itu. Bukan masalah kenabian, tapi masalah silsilah ya. Sekali lagi ya dibahas masalah silsilah. Orang bahas A, Anda malah bahas B. Ngawur guys. Kalaupun ada silsilah yang seperti disampaikan oleh Ustadz Menahem Ali itu, dalam buku kronika ini, Kronika Prophetica, itu hanya mengutip bahwa Muhammad ini adalah keturunan dari Abraham, Ismail, dan ini sampai kepada Muhammad. Itu menurut mereka orang Islam. Dan Bukan, kita ulang lagi ya. Kronika apa sih? Kronika Prophetica ya. Jadi lupa tuh gimana guys ya. Kronika Prophetica itu apa ya? Kronika Prophetica itu hanya Coba ya, Kronika Prophetica. Mana nih? Aneh ya. Baik, sebentar Pak. Here Langsung begins. diterjemahkan aja bahasa Indonesia supaya penonton bisa tahu maksudnya. Baik. Here begins the genealogy of the Saracens. Nah, ini adalah silsilah dari Saracen itu kan. Kronologis, salah satu kejadian dari Saracen itu. Di sini Nah, dimulai silsilah daripada Saracens ya Pak ya, atau orang-orang Arab ya Pak ya. Arab. Ya. Terus, The Saracens perversely think themselves to be. nah, orang Saracen berpikir diri mereka, berarti ini dari sumber lain guys, ngerti nggak? Sumber lain membahas dari orang Saracen tadi. Jadi ada orang Saracen mengira diri mereka gini-gini, tapi tidak begitu, ngerti nggak? Dia harus paham ini justru meluruskan dari orang Saracen tadi gitu. Dan orang ini menyebut bahwa Nabi Muhammad itu keturunan Ismail. Kita dengar lagi ya. Be descended from Sarah. Orang-orang Jadi justru orang Saracen itu mengira ya Nabi Muhammad itu bukan dari Hagar tapi dari Sarah guys. Nah, jadi justru Kronika Prophetica ini adalah meluruskan orang-orang Saracen, orang-orang Arab yang mengira bahwa ya Nabi Muhammad itu keturunan dari Siti Sarah. Padahal tidak kata dia, tapi dari Siti Hagar guys. Itu poinnya. Jadi justru ini bukan pendapat dari orang Arab, tapi justru meluruskan pendapat orang Arab yang mengira mereka dari Sarah, padahal dari Hagar guys. Cuma makanya di Julia putar lagi videonya biar dia ini. Makanya saya katakan ya, baiknya Anda tuh bikin komentar itu, begitu video diputar Anda komentari. Jadi masih ada urutannya gitu. Runut kan, kalau ini kan tidak. Saya terpaksa harus ngulang lagi nih guys. Oh, itu dengar lagi ya. Arab berpikir bahwa mereka adalah keturunan dari Sarah. Nah, malah Arab itu yang salah gitu kan. Mereka berpikir keturunan Sarah dibenarkan oleh orang ini, oleh dokumen ini. Ya. In truth, they are Agerans from Hagar and Nah, yang sebenarnya mereka adalah berarti ini bukan sumber Arab, tapi sumber dari gereja ya, dari siapa ini, dari Kronika Prophetica ini yang meluruskan orang Arab tadi gitu loh guys. Anggapan orang Arab itu loh. Ini sama saja ini bukan dari pendapat orang Arab, tapi pendapat dari buku yang menulis Kronika Prophetica ini guys. Ismailites from Ismail. Sebenarnya mereka adalah keturunan dari Hagar. Karena ini nyebutnya mereka, bukan kami ya. Kalau kami berarti yang nulis itu sumber sendiri. Kayak saya nih, kami adalah bangsa ini. Tapi tidak, yang nulis itu adalah mereka. Berarti bukan kami nulis, gitu kan? Karena pakai kata mereka, berarti sumber luar guys. Berarti sumber, kalau kami nulis mereka, berarti kami ngomong tentang orang lain. Berarti kalau kami nulis kami, baru. Nah ini kan nulis mereka. Berarti mereka ini sebut karena kaum Arab. Berarti bukan orang Arab nulisnya nih guys. Tapi dari sumber dari Kronika Prophetica itu sendiri gitu guys. Hagar dan Ismailite dari Ismail. This is their origins. Inilah asal mereka. Mereka loh. Abraham memperanakan Ismail. Ismail memperanakan Quoted. Quoted memperanakan Nabit. Nabit memperanakan Alhumseka. Adnan. Cepat ya. Mudrika memperanakan Luai.
Hisham Abdullah memperanakan Muhammad yang dianggap oleh mereka sebagai seorang nabi. Jangan oleh mereka seorang nabi. Ingat, orang Arab menganggap sebagai nabi, tapi ini disampaikan persepsinya oleh orang dari penulis dari kitab tadi, guys. Sekali lagi ini di Juli ini saya nggak ngerti ya, ingatannya lemah atau bagaimana gitu kan? Apa dia nggak bisa menghafal gitu kan? Akhirnya ngaco, guys. Makanya kalau ingatan Anda lemah di Juli, nggak bisa menghafal kami, Anda udah buat video gini ya, itu akan menyusahkan saya dan pemirsa karena harus ngulang-ulang lagi. Jadi bikin video ke saya aja gitu kan, selesai ngomong komentar itu lebih jelas gitu kan. Kita terpaksa ulang-ulang nih guys, jadi kita sekarang lanjut lagi ke tadi ya. Sebutkan silsilah Muhammad dengan lengkap. Jadi tidak ada itu secara keseluruhan. Muhammad itu disebutkan ini adalah dari Bidat Nestori. Ngutip sedikit-sedikit gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu beliau tadi itu menyajikan buku dari The History of Bishop Sebeos. Ini juga hidup di abad ke-8-9. Dia tidak mengakui kenabian Muhammad. Jadi tidak Muhammad Petika di abad Muhammad. Kronik ini adalah keturunan tidak ada itu. Kemudian yang keempat, yang data-datanya lengkap yang 4 aja ya. The Chronica Prophetica juga di abad ke-8. Menariknya, dalam Chronica Prophetica juga tidak mengakui kenabian Muhammad. Ya, oke. Yang ini yang ngaco guys. Coba dengarkan kata DBP ya. Beda sama yang tadi. Kalaupun ada silsilah yang seperti disampaikan oleh Ustadz Menahem Ali itu, dalam buku kronika ini, Kronika Prophetica, itu hanya mengutip bahwa Muhammad ini adalah keturunan dari Abraham, Ismail, dan ini sampai kepada Muhammad. Itu menurut mereka. Bukan menurut mereka ya, tapi mereka menganggap justru mereka itu dari Sarah ya. Jadi yang sebenarnya disampaikan orang ini ya. Coba kita ulang lagi guys ya. Nih makanya bukan menurut mereka itu ada lagi ya. Nih namanya Prophetica. Makanya aduh ini guys. Nih, supaya penonton bisa tahu. Ya. In truth, Abraham memperanakan Ismail. Pikir bahwa mereka adalah keturunan dari Sarah. Nah, justru orang Arab ini salah guys. Mereka mengira keturunan Sarah dibenarkan sama penulis ini gitu. Paham nggak? Jadi sekali lagi di Juli ini error guys, benar error. Keturunan dari tidak ada itu. Kemudian ya, dalam Kronika Prophetica juga tidak mengakui kenabian Muhammad. Kalaupun ada silsilah yang seperti disampaikan oleh Ustadz Menahem Ali itu, dalam buku kronika ini, Kronika Prophetica, itu hanya mengutip bahwa Muhammad ini adalah keturunan dari Abraham, Ismail, dan ini sampai kepada Muhammad. Itu menurut mereka. Nah, nampak bedanya kan? Nggak ngerti dia kan? Ya kan? Disampaikan itu lah justru ya. Mereka tuh harusnya begini gitu loh guys ya kan. Nah itu loh, jadi sekali lagi ini orang nggak paham gitu guys ya kan, parah nih, parah Orang Islam dan Muhammad itu bukan menurut orang Islam tapi menurut orang Islam ya, berarti menurut pendapat dari si penulis dari kitab itu guys, adalah seorang. jadi yang dikutip dia itu adalah mereka merasa mereka tuh kebetulan Siti Sarah itu dikutip ya, tapi kan diluruskan oleh dia ini gitu bahwa mereka itu bukan keturunan Sarah tapi bla 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 gitu guys. Itulah poinnya. Nabi menurut anggapan mereka. Siapa? Orang-orang Arab atau orang-orang Ya, memang itu kalau nabi memang mereka menganggap itu Nabi Muhammad itu adalah nabi. Nah, poinnya kan bukan pada itu yang dia sebut tadi. Kalau yang mereka tuh sampai Abraham itu bukan pendapat mereka, tapi dari pendapat penulis guys. Untuk meluruskan, karena orang Arab itu malah menganggap mereka itu dari keturunan Sarah gitu kan. Nah, diluruskanlah oleh yang tulis tadi kalau sisanya ini dari sampai Ismail gitu guys. Arab Islam. Nah, buku ini juga menjelaskan tentang genealogi Saracen atau Saraken tadi itu ya. Muhammad dari keturunan Abraham itu suatu kesalahan klaim orang Arab dalam buku Kronika Prophetica tadi itu yang
bukan orang Arab yang klaim ya. Orang Arab justru klaim kalau mereka keturunan Sarah, justru diluruskan oleh si penulis buku tadi, guys. Ditulis abad ke-8. Jadi sampai di sini sebenarnya tidak ada satupun dari Bapak Gereja yang menyetujui atau mengakui kenabian Muhammad ataupun mengakui silsilah Muhammad dari Abraham ataupun Ismail. Ya, karena Anda tidak sampaikan tema dan lengkap ya. Tapi faktanya adalah ya berapa sumber dari Yahudi yang gereja ya maupun itu dari abad berapa mereka mengakui kalau memang Nabi Muhammad itu sisa sampai ke Abraham, maka mereka menganggap ini palsu. Itu penting guys gitu loh. Ya. Yang kita penting itu adalah yang penting ada yang ngakui gitu. Mau dari abad bahkan dari abad terbaru malah kan lebih halus lagi abad sebelumnya gitu kan. Bahkan itu ada yang abad 1 loh guys. Jadi rentang abad 1 ya skip ke 2 sama apa karena temanya nggak sampai lengkap guys itu. Jadi dia ini nggak nyampaikan lengkap videonya gitu. Tapi yang pasti tadi ada dari abad 1 dan abad 8 sampai seterusnya guys. Tapi yang penting ya dari gereja dan Yahudi itu mengakui, sumber Yahudi dan Kristen mengakui kalau Nabi Muhammad itu memang lahir dari keturunan Ibrahim. Dan itu bukan satu sumber, berapa sumber gitu kan. Dan itu udah cukup guys ya, udah cukup. Jadi kalau diputar lagi video lengkap, mungkin kita akan temukan. Karena saya nggak bisa beranikan juga memang ada dari Bapak Gereja, karena memang video nggak lengkap gitu kan. Ya sudah lah. Yang penting itu udah cukup bagi kita. Kalau di Yuli nggak paham, dia nggak paham yang disampaikan gitu kan. Bahwa sama sekali ya, poinnya adalah gini guys sebenarnya guys. Itu sama sekali tidak bahas tentang pengakuan Nabi ya, tidak. Yang kedua, poin sebenarnya adalah hanya fokus pada silsilah bahwa sumber Yahudi dan Kristen itu mengakui Muhammad itu memang keturunan Ibrahim dari Ismail itu saja gitu. Cuma kalau tema lengkapnya memang dari Bapak Gereja, cuman kan video nggak lengkap, jadi juga kita nggak bisa bahas itu guys. Yang penting tidak ada sedikit pun Usama bin Ali berbohong, tapi dia ini memang tidak paham guys ya. Ada beberapa poin yang nggak paham. Jadi klaimnya adalah itu dari sumber Arab, enggak, itu sumber dari apa? Justru sumber dari buku itulah yang meluruskan orang Arab yang mengira mereka tuh keturunan Sarah, diluruskan oleh buku ini gitu. Jadi beri poin lain itu. Jadi sekali lagi saya cuma sampaikan Ustadz Masyam itu benar ya, kecuali di bagian yang bahwa gereja. Nah itu nggak bisa kita katakan dia bohong karena memang temanya nggak lengkap sampaikan gitu kan. Tapi ya sudahlah. Yang penting tidak ada perhubungan pada Usama bin Ali. Dan pun dikatakan dia nggak jujur itu bukan kalau dia, karena bukan itu poinnya guys, bukan dia bahas pengakuan apa tidak, tapi fokusnya pada silsilah itu aja gitu, ya kan? Jadi itu ya sudah sangat jelas bahwa apa yang Bapak sampaikan, Bapak Ustadz Menahem Ali sampaikan tadi itu tidak benar. Apa yang tidak benar coba? Makanya dia ini nggak ngerti guys ya. Nggak ngerti deh guys. Saya speechless begitu kan. Makanya saya katakan ya, simak bebek orang ngomong, ya ngasih kajian baru ada ngomong gitu. Pada bilang tidak benar, apa tidak benar coba? Justru dia nggak benar gitu. Orang nggak ada bahas tentang apa yang benar-benar di dulu guys ya. Orang nggak ada bahas tentang pengakuan Nabi, hanya bahas tentang silsilah gitu. Berarti dia nggak benar guys, gitu. Dalam menyampaikan materi gitu kan. Sejarah gereja sekali lagi itu. Sejarah gereja tentang bapak-bapak gereja itu abad ke-2 sampai abad ke-6. Selebihnya setelah abad ke-6 ke atas. Ya kita tahu itu, tapi Anda nggak nyampaikan tema yang lengkap ya videonya. Jadi kita nggak tahu. Ada bagian lain yang itu mungkin yang situ kan kita nggak bisa pastikan. Tapi yang pasti ya Anda tidak sampai itu aja poinnya. Jadi ada tuh sama kayak orang misalnya gini. Ada adegan di situ kan. Jadi orang tuh bahas tentang apa? Sumber Yahudi, sumber Kristen ya, tapi judulnya tuh temanya dari Bapak Gereja lengkap gitu kan. Nah, teman Anda share cuman bagian-bagian tertentu gitu. Gimana kita nggak lihat bagian sebelumnya atau sesudah atau tengah-tengah lain dan sebagainya kan? Jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan prematur gitu. Dan dia pun tadi terbukti ngawur kan. Dia nonton padahal kan, tapi bisa dia salah dalam memberi materi guys. Jadi apa yang dimaksud di situ dia nggak tangkap gitu kan, dan nggak nyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz Masyam Ali gitu. Gitu ya, 7, 8, 9 itu masuk dalam masa Kristen pertengahan, bukan bapak-bapak gereja. Sekian dari saya. Shalom, salam waras Tuhan. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.